Hutanku Laipondomku, mungkinkah akan hanya kenangan? Keluarga LI Tipikor N AHICW. Sejarah telah membuktikan bahwa hutan Laipondom yang berada di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi ini merupakan salah satu hutan kebanggaan masyarakat Dairi, khususnya warga Kecamatan Sumbul. Dulu kita pulang dari Medan atau bila pergi ke Medan dan melewati hutan ini, tak jarang kita masih bisa melihat banyaknya binatang seperti monyet dan babi hutan melintasi atau sedang berkumpul di pinggir jalan di hutan Laipondom ini. Saat itu bus sama Supribumi, Permosi, Sepadan, dan PAS yang merupakan armada angkutan kebanggaan masyarakat Dairi terkadang harus berhenti sejenak bila ada kawanan hewan sedang menyeberangi jalan di hutan Laipondom ini. Sejak dulu hutan ini terkenal dengan kesejukannya. Ada yang unik di hutan ini, bila hari mendekati senja dan bila pagi hari akan terjadi kabut yang tebal dan begitu pekat, membuat para pengendara harus memperlambat laju kendaraannya dan menghidupkan lampu bahaya kendaraan. Kabut ini saya akan mengingatkan para pengendara agar ekstra hati-hati di daerah ini, karena memang kondisi jalan di hutan Laipondom ini lurus dan agak menurun. Jadi kendaraan yang datang dari arah Karo menuju Dairi sering terlena lalu sekuatnya menginjak gas di tempat ini. Padahal beran dan drainase jalannya lumayan curam. Namun kenangan-kenangan indah itu saat ini sudah tidak terasa lagi, karena sekarang hutan ini sudah tereksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan dan mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya. Tegakan pohon hanya dapat terlihat 1 meter atau 2 meter dari jalan raya. Namun bila kita masuk sedikit ke dalam hutan, kita akan melihat pohon-pohon besar yang dulu gagah menjaga daerah ini sekarang sudah tumbang dan mulai membusuk, membawa kenangan yang pernah ada. Kami takut hutan Laipondom ini akan menjadi seperti lirik lagi One Pals yang berjudul Isi Rimba Tak Ada Tempat Berpijak Lagi. Kondisi hutan ini sekarang benar-benar sudah memprihatinkan. Tampaknya nasib hutan Laipondom ini akan mengalami nasib tragis yang saat ini sudah dialami hutan Tahura yang berada di Kota Rakyat Batas Langkat Kabupaten Karo, di mana saat itu momen letusan Gunung Sinabung dimanfaatkan oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab untuk alasan membabat hutan Tahura. Hingga saat ini telah berubah fungsi menjadi lahan pertanian. Hutan Laipondom ini juga merupakan areal tangkapan air bagi persediaan debit air di Danau Toba Silalahi yang merupakan bagian dari Danau Toba. Selain itu juga berfungsi sebagai hutan resapan untuk menjaga desa-desa di Silalahi, Kecamatan Silalahi Sabungan, Kabupaten Dairi. Artinya, bila hutan ini terus dieksploitasi, akan menjadi bencana alam seperti longsor, maka tempat yang pertama merasakan akibatnya adalah desa-desa yang ada di desa Silalahi Sabungan, karena kecamatan itu tepatnya berada di bawah hutan Laipondom. Kondisi hutan Laipondom ini akhirnya membuat kita menjadi gerah, bahkan memicu darah tinggi dan asam urat menjadi naik. Karena di dalam hati kecil kita tidak pernah bisa menerima kondisi hutan Laipondom seperti ini. Tapi kita tidak dapat berbuat apa-apa. Melihat pihak-pihak yang berkompeten sering membuat alasan-alasan yang ngeles dan bahkan terkadang hanya menyerahkan tanggung jawab penjagaan hutan ini ke spanduk-spanduk. Sebagai warga negara yang baik, kita telah terlanjur percaya dan taat pada statement bahwa negara kita adalah negara hukum. Namun ketika negara ini tidak dapat berbuat apa-apa dengan yang kita taati itu, maka wajar bila kita marah, namun tidak dapat berbuat apa-apa juga karena takut melanggar hukum yang mereka buat. Hal serupa tentu juga kami alami sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pencegahan, pemberantasan, dan advokasi hukum. LI Tipikor AHICW sangat geram dengan kondisi ini. Kami tahu kegiatan eksploitasi berupa perambahan di hutan ini sangat bertentangan dengan undang-undang dan peraturan tentang kehutanan. Saat ini kegeraman itu hanya dapat kami ekspresikan melalui pembahasan dan pemberitaan sebagai advokasi kepada rakyat, terutama kepada masyarakat khususnya di Dairi. Kegeraman kami semakin bertambah mulai dari hari Selasa 28 Juni 2022. Saat itu kami sedang melintas di hutan Laipondom ini hendak menuju Kapanjaya, Kabupaten Karo. Lokasinya persis berada di sebelah kiri setelah kita melewati Simpang PLTA, Desa Tanjung Beringin menuju Merek dan Medan bila kita datang dari Sumbul. Itu kami melihat ada kepulan asap dan mendengar suara mesin singso. Merasa curiga mengapa ada kepulan asap dan singso di hutan ini, kami pun berhenti dan masuk dalam hutan. Saat inilah kami melihat ada 2 orang warga yang mengaku bermarga Silalahi dan Boru Saragi. Menurut mereka adalah suami istri yang berasal dari Desa Silalahi 1, Kecamatan Silalahi Sabungan, Kabupaten Dairi. Saat itu mereka kedapatan membakar kayu-kayu besar yang ada di hutan Laipondom ini. Di tempat ini terlihat telah tumbuh cabai, bawang sop, dan beberapa batang bibit alpukat yang belum mereka tanam. Saat itu kami menemukan mesin sinso di dekat perapian yang mereka buat. Pada hari Selasa, tanggal 28 Juni tahun 2022,
kami ada menemukan 2 orang warga yang mengaku warga Silalahi sedang melakukan aktivitas berladang dan melakukan pembakaran hutan di hutan Lepondom, yang pada saat itu mengaku atas suruhan oknum Dinas Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi. Saat itu mereka menanam apa? Saat itu mereka menurut warga sedang menanam pokat. Disuruh oknum dinas itu? Oknum Dinas Kehutanan. Waktu ditemukan itu mereka menanam apa? Pada saat kami menemukan warga tersebut, kami melihat ada penanaman cabai ya? rawit. Cabai rawit ya. Terus di sekitar situ apa saja yang ditemukan? Pada saat itu kami menemukan ada juga sengso dan parang. Baru melakukan pembakaran gitu ya? Dan melakukan pembakaran. Oke. Dekat jalan raya terlihat sebuah mobil pribadi masuk dan terparkir di dalam hutan. Mobil ini masuk ke hutan melewati drainase jalan dengan menggunakan jembatan besi berbentuk rel yang sebelumnya telah sengaja mereka persiapkan. Pintu masuk mobil ke hutan ini dibuat menyerupai pagar yang kemudian ditutup dengan dedaunan sehingga pintu masuk dan mobil itu tidak terlihat dari jalan raya. Mereka mengakui mobil itu adalah milik mereka. Ketika kami bertanya mengapa mereka berladang dan membakar hutan ini, suami istri ini menjawab dengan berbelit-belit. Mereka mengatakan bahwa mereka disuruh menanam bibit alpukat oleh seorang oknum dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan ada suratnya. Ketika surat itu kami tanya, mereka berdalih surat itu mereka simpan di HP dan HP itu tinggal di rumahnya. Ketika ditanya siapa nama oknum Dinas Kehutanan Provinsi tersebut, dimaksud mereka mengelak. Dengan berbelit-belit mereka mengatakan bibit alpukat itu diserahkan ke Gapoktan yang ada di Desa Silalahi 1. Dan ketika ditanya apa nama Gapoktan itu dan siapa ketuanya, mereka mengatakan lupa. Setai warga itu lah. Perdi ya. Persilalahi. Warga Silalahi. Ji, nomor ji mana tulang so? Ya, manuannya pokat. Hani saya do manur dalam tulang so? Manur? Tak manur. Hani sih dobe? Itu ni ada kan Maksud tu hani ibu tolak tulang do hutan negara dan lindung. Oh, lo boto. Nah, sebuah bakar di hutan lindung sesuai undang-undang kehutanan. Pino galap ini. Ya ini pada kosong semua ini. Oh, maksud tu ada hani sih tulang permisi. Ya dong. Siap kehutanan dong. Oh, ngapa kata ada tulang perhutanan? Dong, ini perhutanan ni anak sang ni. Arung surat nah? Oh. Sekehutanan dia tulang. Tangan. Arang do di habis. Hera buame bani sini surat butong itu tulang tawiran tulang. Hera buame bani sini. Tinggal di sini. Ali habis na tulang. Tinggal di sini. Habis. Hera buame sini tulang. Hah? Hera buame sini. Nah, boy marah manuani. Manuan. Ali lang ite bang hau kan? Isi rumah bang hau kape? Nah, nama nu wat ha. Dang maksud tu nama na bang hau ni sila tulang. Nyo gura kau nabel kau biar kau nata ba? Dia. Nyo. Isi rumah nabe. Partajung. Partajung. Oh. Isi tulang. Bah, maksud tu so nang gabi hau non niripu. Kadang sale mulai buat hau lupa buah hamu kan di tulang kan? Oh, lo. Isi mana bon? Partajung do mana do. Isi gua tulang. Mana margana? Marga stukir. Isi ba guarna setiap itu lah. Jadi maksud tu kami wartawan baru. Karena anak bebas sedon. Ido sahusuk no baru Saragi. Oh baru saragi. Rapat do tulang odo kan? Jadi bawa cerita na orang baru. Isur mahalin manuan pokaton. Isi manurong baru. Perhutanan. Perhutanan dia. Ilem mabibit. Nah, orang bibit ni sini. Bibitnya pokati. Oh, lo ni. Olo, baru. Manuan ini. Do ha. Neng manuan ni pokaton. Hutan kan Mandu na pokaton. Ale ba sa dong api, ay dang buhay api di harangan na buru. Wah, ba enong manuan na pokati urat-urat na ito. Urat na? Oh, urat-urat ni hamon. Maksud dia ulo tubuh pokati. Naking neng marjumin na tulang ro na buru mo si neng mamuna na pokat. Manuan na pokat. Marju, manuan na pokat. Na is parga malaw. Parsubulod dat lang. Subulod. Maksud tu hani sedo hamu
mangido lahano. Perkehutanan. Kuberang adong do cabinian nih, dong cabinian. Oh, nih horak palang niya hodon. Pokaton. Daripada sambil marahom, Oh, lu. pokaton. Ah. Ya, kami macam dion. Oke. Jadi isema perkehutanan ini bro. Maksud saya biasa jelas dono bro. Unang arong do di kita saling curiga. Kan itu? Naking ibegami suara ni sing soso. Yang sing sona nih. Oh sing soni sio. Nih, singso na ito. Nama Monggoli Hawon. Mamong hawon. Asin tutung. Berarti ni tulang do tongon? Ida. Yo, manuan niya Hawon. Oh. Baraha, di po habe no Wah, bay naman wani pokaton ito. Ay, ura-tura do sudi. Nyon, ibig Iya, kami sabion, asarong do. Oh, lo. Dalo nami mangurus Hawon. Setiap itu lang motor tadi? Ido. Ido? Oh, lo. Naibagas nakingani? Oh, lo. Oh. Jadi isa naking perkehutanan na boro na manura na boro manura pokaton? Di pinangotay sa pokok na perkehutanan na. So na boro. Naking ido ko kamu kan perkehutanan do manuru hamuno pokat. Dang mungkin dang itadah mamuna manuru hamuna. Ise. Di pinabuto-buto. Isil perkehutanan. Ise tulang. Ise perkehutanan na manuru manura pokati. So no, may tukar sila lahi mahamula. Sonar itu lang basa gabi songoni hamudo jupang nami son. Ha? Hamudo jupang nami so. Kami dang nedi do kon nami. Kami ka perlu buat kami cerita na. Buhara sebenarnya halat na tulang iso. Ito to sebab muna. Sebenarnya ison. Isuru manuan niya pokat ile bibitnya pokat. Nama pokat na. Siapa perkehutanan? Olo. Perkehutanan. Ise mana manuri na boro. Dumadang binoto na ito napiting bailek kalaki. Kami perkelompok dohami. Kelompok ka ama warna tulang. Saya bertamu. Olo. Kelompok isilalah dohami. Jadi lang apalah. Kapok tad dohami. Ama warna kapok tani tulang. Warna. Wala ano ay kapok tan 1, 2, 3 songoni. Oke, silalai pigat lang. Silalai. Silalai sada. Gapok tan na idi makan tor gapok tan no. Ijabunise. Ijabunise. Pokoknya beli ibebasun, beli jalo, beli sudan. Ai setiap no boruda dangarong salah kami no boruda. Cuma Allah hutan negaron hak nami dotong menjagaon. Nga, makanya suku kami hani si perkehutanan ni. Asa jelas do cerita nat. Leber kami do api sendedau. Edang boy api iharang na boro. Oh, lo buha benon ito manutong manwana po katabuloson itutungi haon. Danga do kubungan ni no boro setiap no boruda. Setiap no boruda ayawi pangula daw. Nga, dibebelkan di pangula-ula daw. Jadi danga do kubungan ni po kat tua huapi. Hurat-hurat na boro. Dang nadak ko si belari na masud tu asa torang do ise do manuru hamu. Perkehutanan. Ise guarna. Gorne dang binoto. Idi hamu isuru masa dang itadah hamu na? Ate tulang. Ada mungkin dang itadah hamu isuru hamu tulang. Maksud tulang pula reseo kala tulang mulo na toho soal cerita mo nai. Cerita ito ho. Ise gore perkehutanan ni. Masa pula may biar tulang pa buah karo tulang. Ise maguarna. Idia tugas margaha. Marga giting. Ise guarna tulang. Idia mahami jupai so kamu mana boruin na. Idia melea bibit na po kata tuha muna. Idia. Ile podom. Isi pang selelea do tulang. Arong daru bibit torisi bibit perkehutanan. May ibait di bagasahay. Do bibit ni tuak. Tuak. Oke. Bibit ni tuak dong di sini. Ingot tulang majolo marga haman nama perkehutanan ni. Ngalilingon ito. Manisuanan ningon. Setiap itu tulang dah, napo sodopia, lepo sopia tulang. Nakay pehudokon, na tugas nami do sarotuson. Ipe ne kami do timus. Setiap berparatusan daw. Alek kau satu-satu yon. Alek lewat aku bereng timus, huboto tang susudang-udang dia no boro. Maka nang usukun atau denggak kita makata. Na wote do usukun ise gore perkehutanan ni. Molo toho do perkehutanan manuru hamu kan do. Bayi iharang anok kita itu makatai. Perkehutanan do mga leto kami. Ay, masa dang iboto hamu itu na boro sa pele kamu bibi si godang alang iboto hamu sala na. Kami kan anggota do. Isa makuto kelompok ni tulang. Gore kelompok tani ni tulang. Kelompok tani do? Gapoktan. Maguarna tulang. Gapoktan saja gapoktan 3 Isa gore di ketua muna. Boleh bukan no data na di pertanian, di PPL. Ibernya itu misi. Oleh isa guarna. Gore kelompok tani muna. Gapoktan pinakon. Magore gapoktan tulang.
karena kalau mangule tidak. Tidak tong. Jadi asa buat na tulang dang bui api songonot di hutan. Poha, mabayano nito maraha. Songonare no boro mo songoy do alus sumuna bolo ku pasatu polisi. Pasata mo alus sumuna soni polisi asa boto. Ay bodo. Ajari hamu. Na umaso ay bodo soni haro buha dang bui so ngau boto rong tuhamuna. Na boro aw na po so sette bida. Alay huboto ti udang-udang hudok dang bui api na boro diharangan. Unang soni betong alus muna dang bui so ngoni. Ajari hamu. Sette bida mula dong lewat mo si pudi nami wa mahamu. Matong nandok ko nito, jadi bohado ba nun unang niya? Unang bikamu unang galaki hamu hapion. Akan makan. Jim lo soni lo semua kamu tu kadang cocok. Soal udang-udang madot tulang dang boy api di harangan. Hai harus si Jokowi lah sapi tu Kalimantan hubungan baru pematian api. Tapi le podom tabain api musim ini. Jadi suku kamu isi perkutaan menurut kamu di sosone pabuhamu nak? Tang ni waktu dito. Ay ngeliling. Piga bola mon, bro. Piga bola mo telangon. Sedia bola ko narialo. Kuberang adong do haisan ni Taliban ni. Pembatas. Berarti adong do balok muna mesekan. Piga ala kami sono bro. Piga sampai turunan. Pertajung mak ham itu san. Ano tu saat persilelehi. Berarti bagi-bagi mana non? Iya. Di lokasi ini terlihat banyak pohon berukuran besar yang ditumbangi. Ketika ditanya apakah mereka yang menebang kayu tersebut, karena saat itu Singso juga ada di situ. Mereka mengatakan bukan mereka yang menebang, tapi seorang warga Tanjung Beringin bermargas Tungkir. Ketika didesak siapa nama warga yang bermargas Tungkir itu, mereka hanya diam. Untuk mengetahui status lokasi hutan yang dieksploitasi dan dibakar ini, kami mengirimkan titik koordinatnya ke NGO Sumatera Polres. Dan setelah diplotting, diketahui bahwa status hutan tersebut merupakan hutan lindung. Negara kita ini entah kenapa ketidaktahuan atau sudah dilatih untuk patuh kepada undang-undang dan peraturan yang ada, rakyat sangat tidak mau berurusan dengan hukum, baik itu hukum pidana dan perdata. Dengan demikian saat ini tentu kita bertanya-tanya, kok rakyat berani berladang dan membakar hutan lindung ini? Apakah ini efek dari ketidaktegasan pihak terkait dalam melakukan penegakan hukum di hutan Lepondom ini, atau ada penyebab lain seperti pembiaran yang terstruktur dari oknum tertentu? Kalau memang iya, maka secara otomatis otak kecil kita pasti langsung ingat pepatah yang mengatakan bahwa di negara yang kita cintai ini tidak ada makan siang yang gratis. Karena makan siang di rumah makan ibu kandung saja kita bayar, apalagi di rumah makan sahabat lama. Akhir-akhir ini hutan ini memang menjadi sorotan publik di Dairi karena maraknya perambahan dan illegal lodging dan pengambilan humus atau kompos di hutan ini. Kami juga menemukan 2 plangkat dari triplek tertancap di dekat sebuah pos retribusi milik Dinas Kehutanan Provinsi yang sudah lama tidak terpakai lagi, tepatnya di sekitar Simpang Silalahi. Plangkat itu bertuliskan, lahan ini dikelola oleh ahli waris Raja Dom Silalahi, RJ Nuel 1106-2022. Lalu kami juga pernah mendapatkan foto kiriman masyarakat tentang adanya temuan masyarakat tentang keberadaan sebuah alat berat dan batangan kayu olahan jenis broti di seputaran desa Barisan Nauli yang masih wilayah hutan Lepondom. Kami sudah melaporkannya secara tulis kepada Kepala KPH 15 di Jalan Samurai, Kota Kapanjaya, Kabupaten Karo. Namun si Kepala KPH sepertinya tidak merespon laporan itu. Beberapa bulan kemudian kami kembali menemukan alat berat beraksi meratakan tanah yang kemungkinan akan dijadikan tempat membangun rumah di pinggir jalan negara, tepatnya di simpang PLTA Desa Tanjung Beringin. Kabarnya tanah itu adalah milik seorang warga Desa Tanjung Beringin berinisial JTG. Dan katanya lahan itu dia beli dari seseorang dan ada suratnya sebagai hak alas. Tawan kami memang humus juga sering keluar dari sana dan dijual entah kemana, nggak tahu kami. Cuman kami sudah pernah juga melaporkan hal ini secara tertulis ke pihak KPH 15 Kapanjaya, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Tapi hingga saat ini tidak ada tanggapan dari pihak KPH 15. Oh gitu ya. Jadi dengan kondisi sekarang ini apa harapan dari LITP Kor HICW? Ya harapan kami ya kiranya Gubernur Sumatera Utara agar lebih intens memperhatikan lingkungan hutan
di Lepondom dan kami harap agar mengganti kepala KPH yang sekarang ini, karena kami melihat perlu kepedulian lingkungan yang lebih intens untuk memperhatikan kondisi hutan saat ini. Sangat memprihatinkan. Itulah harapan kami. Termasuk KPH yang lebih agresif ya? Iya, termasuk. Dan nggak berlindung hanya di balik undang-undang, tapi tindakannya nggak ada gitu ya? Iya, itulah harapan kami. Iya, oke. Sekarang ini kan kita lihat banyak spanduk di situ. Jadi seakan-akan pihak KPH ini memberikan ke spanduk ya untuk menjaga hutan Lepondom itu gitu ya? Iya, seperti itulah kondisinya. Di sana sini terlihat banyak spanduk-spanduk, namun kami melihat itu tidak, tindakannya tidak ada ya? Tidak ada tindakan dan tidak begitu memberikan efek jerah kepada para perambah hutan. Buktinya sekarang banyak spanduk, tapi masih ada juga di situ. Tetap juga gubuk-gubuk atau malah ada papan yang didirikan masyarakat ya? Iya. Bahwasannya itu areal daripada hak pribadi dia gitu ya kira-kira ya. Saat ini untuk menjaga hutan Lepondom, pihak terkait nampaknya menyerahkan dan mempercayakannya kepada spanduk saja dan media sosial di Facebook. Karena setelah memajang spanduk itu, mereka berfoto ria lalu menguploadnya ke Facebook. Terbukti di hutan Lepondom ini pernah berserak spanduk yang bertuliskan ajakan-ajakan kepada masyarakat agar tidak menebang pohon di hutan Lepondom ini. Namun tidak butuh waktu lama, spanduk itu pun hilang, yang diduga sengaja diturunkan oleh beberapa orang oknum yang kepentingannya terganggu atas kehadiran spanduk tersebut. Warga Dairi kembali khawatir aksi perambahan dan penguasaan hutan tanpa hak di hutan Lepondom ini akan semakin mengganas dan tak menakuti hukum dan aturan. Terbukti di suatu malam kami menemukan beberapa orang dengan menggunakan sebuah mobil pickup jenis L300 berwarna hitam kecoklat-coklatan dengan tanpa beban sedang bermuat beberapa karung humus hutan yang mereka ambil dari hutan Lepondom ke dalam mobil pickup tersebut. Ketika kami tanya humus hutan dan mobil itu milik siapa, tanpa ragu mereka menjawab dengan lantang bahwa humus dan mobil itu milik seorang warga desa Tanjung Beringin bermarga Setanggang. Untuk kelestarian hutan ini tetap dapat terjaga, publik khususnya masyarakat Dairi berharap kepada pihak yang berkompeten agar lebih tegas melakukan penegakan hukum di hutan Lepondom ini sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Mengingat legal standing kami adalah bergerak di bidang penyelidikan, pemberantasan dan pencegahan korupsi dan advokasi hukum, maka saat ini kami sudah menyerahkan dugaan perambahan, pengerusakan dan penguasaan tanpa hak di hutan ini ke sebuah LSM yang khusus bergerak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, yakni NGO Sumatera Forest. Karena legal standing kami bergerak di bidang korupsi dan hukum, maka kami menyerahkan permasalahan ini ke NGO Sumatera Forest sebagai LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan agar dilanjutkan ke ranah hukum. Ketua DPP NGO Sumatera Forest, Insinyur Johnson Rinaldi Hutajulu, sudah berjanji akan menindaklanjuti informasi dan data-data yang telah kami berikan kepada mereka dan mengatakan bahwa saat ini mereka sedang menyusun laporan dari NGO Sumatera Forest mengharapkan tindakan tegas dari Dinas Kehutanan Provinsi, Gakum Sumatera ataupun dari Gakum KLHK untuk bertindak tegas sesuai aturan, sesuai undang-undang kehutanan, undang-undang tindak pidana kehutanan, yaitu Undang-Undang 18 tahun 2013 maupun Undang-Undang Cipta Kerja, supaya jangan hanya memajang spanduk. Sudah tegas dinyatakan dalam Undang-Undang P3H bahwa kegiatan tersebut berada di dalam kawasan dan tidak memiliki izin apapun dari KLHK, maka seharusnya pihak terkait tidak melakukan pembiaran dan bukan malah memasang spanduk-spanduk yang kesannya hanya untuk cuci tangan supaya tidak dapat ditindak melalui tindakan pembiaran. Namun menurut saya selaku koordinator NGO Sumatera Forest, hal ini sama saja dengan melakukan pembiaran dan bahkan menyerahkannya kepada spanduk. Saya berharap tindakan ini jangan terulang lagi dan saya hanya berharap dilakukan tindakan tegas sesuai aturan yang ada. Jika tidak itu dilakukan, maka kami dari NGO Sumatera Forest berkoordinasi dengan ICW yang ada di Kabupaten Dairi
Dan bahkan saya sendiri dari lembaga sudah menyiapkan laporan untuk kami tindak lanjuti ke Gakum Sumatera atau bahkan ke Gakum KLHK. Demikian statement dari saya selaku Koordinator Sumatera Polres. Terima kasih. Terkait adanya dugaan perambahan dan penguasaan hutan tanpa hak di hutan Lepondom ini ke pihak-pihak yang berkompeten untuk segera dilakukan proses penegakan hukum di hutan Lepondom ini. Kameramen Kairunisa, komentator Ahmad Robi Simatupang, dan editor Putra Senturi.